Yo, halo! Kali ini saya mau bahas lagi konsol game retro handheld XGO A500 yang mirip sama Steam Deck atau ROG Ally. Ya, jadi perangkat ini tuh sebenarnya dikhususkan cuma buat main game-game retro aja. Mulai dari arcade, Sega, NES, Game Boy, Nintendo 64, PS1, sampai PSP. Dan udah dikasih juga nih game-game dari bawaannya. Jadi tinggal main aja seperti biasa lah ya. Tapi pas di video reviewnya, saya tuh penasaran sama sistemnya ini. Soalnya dari tampilan pas atur volume, pas matiin, atau pas nggak sengaja kebuka browser, itu ada tanda-tanda atau mirip sama UI-nya OS Android. Cuma pas waktu itu, saya lebih fokus ke fitur dan main game secara bawaannya aja ya. Nah, setelah itu, karena masih penasaran, akhirnya saya coba oprek-oprek lagi nih. Awalnya, saya coba ubek-ubek langsung di sistemnya ini. Buat cari celah gitu, kayak coba teken-teken kombinasi tombol, dan hasilnya ternyata nggak ada. Terus colok ke PC pakai kabel datanya, tapi malah ngecas doang. Tadinya saya coba siapa tahu semacam USB debuggingnya aktif gitu ya, tapi ternyata enggak. Terus dapet celah nih dari game PSP yang korup gitu, jadi bisa masuk ke tampilan menu dari PPSSPP. Tapi saya ubek-ubek tetap nggak bisa ya, cuma dapet info kalau sistem version perangkat ini 25. Kalau anggap itu SDK Android, berarti ini Android Nougat. Ya cocok sih kalau dilihat dari UI volumenya. Ini tuh khas Android 7 lah. Saya jadi makin penasaran. Cuma tetap aja nih, saya ubek-ubek belum juga berhasil buat akses OS yang sebenarnya dari perangkat ini. Terus akhirnya saya baru kepikiran coba utak-atik micro SD-nya. Siapa tahu ada petunjuk kan? Nah, pas saya lepas micro SD-nya, itu saya kira perangkatnya ini udah dimatiin. Ternyata saya lupa, ini posisinya cuma layarnya doang yang mati. Dan itu lagi jalanin game sebenarnya. Terus tiba-tiba layarnya ini nyala, dan muncul error keep stopping, dan ada pilihan close app dari JKT Game, alias tampilan launcher gamenya. Jadi kayak nge-crash gitu ya, bisa dipaksa ditutup. Dan akhirnya berhasil nih masuk tuh ke tampilan yang lain, alias wajah asli dari sistem yang dipakai perangkat ini. Diubek-ubek nggak bisa, ini malah bisa karena nggak sengaja. Kalau dilihat-lihat, tampilannya ini mirip kayak Android TV Box atau TV Stick gitu ya. Nggak kayak tablet atau smartphone Android. Saya langsung aja nih coba masuk ke settingnya. Terus di bagian About, nah kelihatan nih kalau OS-nya ini sebenarnya pakai Android dengan versi 7.1.2 atau Nougat dengan patch keamanan di 5 April 2017. Di sini saya manfaatin kesempatan ini buat munculin menu developer dan aktifin USB debuggingnya. Setidaknya buat jaga-jaga gitulah kalau nggak bisa masuk lagi ke tampilan Android-nya ini. Lanjut, saya penasaran nih sama info lainnya. Di sini, untuk RAM-nya itu udah kepake sekitar 404 MB. Dari total RAM sekitar 1 GB-an lah ya. Dan untuk sisanya 593 MB. Sedangkan untuk memori internalnya udah kepake sekitar 366 MB dari 1,24 GB. Lah, kecil banget ya. Tapi untuk aplikasinya ini tergolong sedikit loh. Malah Google Service-nya atau rombongan aplikasi bawaan Google itu nggak ada ya. Paling aplikasi emulatornya nih, yang semua pakai depannya V. Kurang bagus sih kalau menurut saya. Untuk UI-nya ini emang kayak TV Box Android ya. Di sini ada aplikasi media player-nya gitu, yang biasa ada di TV Box. Tapi percuma juga sih, ini ada layanan streaming nggak bisa dipakai. Soalnya untuk koneksi internetnya ini Wi-Fi-nya nggak ada. Terus Bluetooth juga nggak ada, dan layarnya ini juga bukan touchscreen, jadi ngandelin tombol-tombolnya aja nih. Tapi ternyata bisa juga sih sambungin mouse atau keyboard lewat OTG-nya ini, jadi masih agak kebantu. Untuk aplikasi lainnya ini ada semacam browser, ada Wi-Fi display juga, tapi lagi-lagi buat apa ya, kan nggak bisa. Terus ada kalkulator, kameranya juga ini nggak ada ya, jadi nggak bisa. Dan ada yang icon monster, apa nih? Lah, ternyata itu tampilan awal dari gamenya ya. Adeh, malah balik lagi ke sini. Dan kalau posisi kayak gini lagi, itu nggak bisa kembali kayak tadi. Tapi tenang, tadi saya sempat aktifin USB debuggingnya kan, jadi coba hubungin ke PC dan cek lewat ADB-nya. Nah, ternyata muncul nih di ADB-nya. Kalau gini kan aman ya, di sini bisa cek package-nya, terus bisa matiin proses dari tampilan gamenya nih. Oh iya, tadi tuh saya lihat belum ada file manajernya ya, jadi sekalian install juga lewat ADB ini. Dan ternyata berhasil, nggak dikunci buat install APK ya, mantap nih.
Selanjutnya ya kita bisa install APK-nya langsung dari perangkatnya buat cobain beberapa aplikasi atau game Android-nya. Dan bisa juga nih diakalin install button mapper buat atur tombolnya ini. Misal tombol menunya diubah jadi home, biar nanti kalau masuk ke tampilan khusus game, ini bisa gampang keluarnya tanpa hubungin ke PC atau utak-atik cabut microSD-nya lagi. Mantap! Oke, ini saya coba cek lagi ya spesifikasinya pakai AIDA 64. Jadi perangkat ini pakai chipset Rockchip RK3128, quad-core 1,3 GHz, 32 bit, RAM-nya 1 GB, internalnya yang kebaca 1,2 GB, tapi kemungkinan totalnya 4 GB untuk sistem segala macamnya. Terus GPU-nya Mali 400 MP, layarnya IPS 5 inch, baterainya 6700 mAh yang kebaca, tapi dari infonya ini 4000 mAh. Dan OS-nya pakai Android 7.1.2 Nougat. Ya lumayan sih Android-nya karena bukan yang jadul-jadul banget. Dan sebenarnya dengan RAM 1 GB ini kerasa lancar-lancar aja, nggak makan banyak RAM ya, masih sisa setengah gitu. Karena memang banyak aplikasi yang dihilangkan dibanding Android pada umumnya. Tapi untuk internalnya ini emang nyesek banget, jadi nggak bisa install banyak aplikasi. Terus di sini saya cobain beberapa game Android yang nggak terlalu besar ukurannya dan support gamepad pastinya. Nah, beberapa game Android yang saya coba ini masih termasuk cukup lancar, karena memang game-game yang ringan ya. Kalau untuk game kekinian itu nggak bisa, mulai dari speknya yang terbatas, internalnya kecil, terus kontrolnya nggak support touchscreen, dan nggak bisa nyambung ke internet. Tapi enaknya, di sini bisa nambah emulator lain yang nggak ada dari bawaannya. Contohnya kayak Game Boy, Nintendo DS, Sega Game Gear, Dreamcast, dan lain-lain. Selama itu masih support ya. Kalau macam PS2, PS Vita, atau bahkan Switch itu nggak support, soalnya ini jalan di 32 bit. Sebenarnya XGO A500 ini jadi makin bagus pas udah bisa akses OS Android sepenuhnya. Karena bisa lebih fleksibel atur ini itu, nambahin aplikasi atau game lain, dan nambahin fitur lain layaknya Android pada umumnya. Tapi tetap aja ada keterbatasannya ya, karena emang didesain untuk main game retro aja. Terus sayangnya, harganya sekarang jadi naik sekitar 800-900 ribuan. Kalau 500 ribuan kayak pas saya beli masih lumayan oke lah. Ya, semoga aja nanti ada diskon lagi. Cek aja ya di deskripsi. Oke, jadi itulah oprek-oprek konsol game retro handheld XGO A500 yang ternyata pakai OS Android. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.